Kabupaten Tulungagung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Ada dua versi cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulungagung. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Versi pertama adalah nama Tulungagung. Dipercaya berasal dari kata pitulungan agung, tulang gunung. Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo, Kabupaten Tulungagung tempo dulu, dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya. Orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Glinding. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, malang menimpanya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil, Joko Baru menjulurkan lidahnya. Di saat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai gaman atau senjata sakti. Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Sedangkan versi kedua, nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung. Tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengertian bahasa Jawa, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelumnya dibangun terowongan Neama di Tulungagung bagian selatan oleh tentara Jepang. Di Tulungagung sangat mudah ditemui rawa. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, banyak kawasan yang tergenang air, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua. Penamaan ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah ke tempat sekarang ini. Sebelumnya, ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo. Atau Ngrowo juga berarti sumber air. Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi. Menurut sejarah, pada 1205 Masehi, masyarakat Tani Lawadan di selatan Tulungagung mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada raja ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam prasasti Lawadan dengan Candra Senggala Sukrapaksa Mangga Siramasa yang menunjukkan tanggal 18 November 1205 Masehi. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Di Desa Boyolangu terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri, Sri Rajapatni.
istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya Kartarajasa Jayawardana, dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk Raja Sanegara, raja yang memerintah kerajaan Majapahit pada masa keemasan. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam kitab Nagara Kertagama yang menyebutkan nama Bayalangu atau Bayalangu sebagai tempat untuk menyucikan dia. Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campur Darat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer. Sayangnya, saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah, antara lain memproduksi alat-alat perkakas rumah tangga, batik, dan konveksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung, diantaranya batik Tulungagung sangat minim, batik Satrio Mana, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda, dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di Kelurahan Sembung juga dikenal sebagai pusat industri kerupuk ramba. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang, terdapat perusahaan air susu sapi, perah, dan teh. Industri perikanan dan gula merah juga tidak kalah. Ini telah dikenal secara nasional, salah satunya pabrik gula Mojopanggung di Kecamatan Kauman. Terdapat perkebunan teh, penampihan atau penampean di kaki Gunung Wilis, tepatnya Desa Geger, Kecamatan Sendang. Perkebunan teh seluas 2 hektar ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Wisata pantai Kabupaten Tulungagung diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudra Hindia, sehingga memiliki banyak pantai yang menarik untuk dikunjungi, diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Sanggar, Pantai Gemah, Pantai Ngalur, Pantai Coro, Pantai Pacar, Pantai Lumbung, Pantai Diodo, Pantai Patok Gebang, dan Pantai Kedung Tumpah. Wisata air di Kecamatan Bandung, tepatnya di Desa Sukoharjo, terdapat beberapa wisata alam yang menawan, diantaranya Sumber Ece yang terletak di Dusun Kelembung, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung. Selain itu ada Bendungan Wonorjo, sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Pagerwojo. Wisata goa, Kabupaten Tulungagung juga memiliki wisata goa, diantaranya Goa Tanggar di Desa Tenggarjo, Kecamatan Tenggung Gunung, Gua Pasir di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, dan Gua Silomanglek di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu. Wisata air terjun, selain objek wisata pantai, Tulungagung juga memiliki objek wisata alam lain, diantaranya air terjun Lawean di Kecamatan Sendang dan air terjun Alam Kandung di Kecamatan Rejotangan. Wisata candi, selain itu Tulungagung juga mempunyai beberapa bangunan candi yang terbesar di beberapa tempat, yaitu Candi Dedi yang terletak di puncak bukit di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Candi Cungkup, Candi Sanggerahan yang terletak di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Candi Gayatri Boyolangu yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Candi Miri Gambar terletak di Kecamatan Sumber Gempol, Candi Bodo terletak di Kecamatan
Kalidawir. Candi Penampihan berada di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Sendang di selatan Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Campur Darat. Sebuah telaga yang bernama Telaga Buret. Telaga ini tak pernah kering walaupun letaknya di perbukitan Kabupaten Selatan yang terkenal kering dan panas saat musim kemarau datang. Arca Joko Budeg adalah sebentuk batu yang ukurannya besar, yang bentuknya seperti seorang pria yang bertapa. Arca ini berada di puncak bukit dan bisa dilihat dari jalan raya karena ukurannya yang besar. Wisata dan budaya. Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas yang bisa dijadikan magnet untuk mengangkat pariwisata Tulungagung. Di antaranya lah wayang kulit Purwo, ringgit Purwo, jaranan Santrewe, reok kendang, tiban, jedor, kentrung, manten kucing, langen beksan, tayub Tulungagung, sendra tari Setio Budoyo, reok Ponorogo Cahaya Budaya. Kesenian jaranan dan reok kendang serta wayang kulit bahkan mendapat dukungan yang luas dari mayoritas masyarakat Tulungagung untuk maju dan berkembang dan disukai masyarakat sekitar, bahkan sering ditangkap. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai asal-usul Kabupaten Tulungagung. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.